Tuhan, kita telah lanjut dengan Yosua. Ada pasal yang ke-8 dan pasal 9. Bagaimana cara Yosua melanjutkan apa yang telah terjadi pada pasal yang ke-7. Ai yang dianggap kecil itu dapat membunuh 36 perwira Israel. Dan itu bukan merupakan perkara yang dipandang sebelah mata oleh Yosua. Sedangkan Allah berjanji tidak pernah membuat bangsa Israel kalah. Setelah peristiwa yang terjadi di lembah Ahor, bagaimana Ahan dirajam bersama dengan seluruh keluarga. Ayat 24 pasal 7 kemarin, Yosua beserta seluruh Israel mengambil Ahan bin Zerah, perak, jubah, emas, anak-anak laki-laki perempuan, lembu, keledai, kambing, domba, kemah, dan segala kepunyaannya ke bawah, dibawa mereka ke lembah Ahor. Seperti engkau mencelakakan kami. Ayat 25, maka Tuhan mencelakakan engkau. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semua dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Kelihatannya kalau kita baca begitu kejam, bukan cuma Ahan yang mendapat kecaman, rajaman batu, tapi seluruh keluarga. Ada anak-anak, ada budak, ada ternak, ada barang-barang apa saja yang berasal dari kemah orang yang berdosa. Semua ditiadakan, dilempar batu lalu dibakar. Karena Allah tidak ingin ada sisa-sisa dari orang-orang yang sudah mencelakai bangsa Israel. Itu harus menerima akibatnya. Ahan dan seluruh keluarganya. Sebab dalam kitab Bilangan kita pernah baca anak-anaknya masih hidup. Korah, Datan, Abiram, dan On. Rupanya ada anaknya yang masih ketinggalan. Dan anak yang ketinggalan ini kemudian menjadi pemberontak berikutnya. Banyak kali kita menganggap begitu sepele, begitu kecil. Ada masalah-masalah yang kita anggap cuma begitu kok. Dan kita tidak memperhatikan bagaimana perkara yang kecil itu kemudian menjadi bagian penghambat perjalanan yang sangat menyedihkan. Dia lagi yang jadi penghambat, yang jadi masalah. Ada perkara-perkara yang kemudian muncul dari apa yang kita tinggalkan. Itu sebabnya mengapa Allah begitu marah kepada Raja Saul ketika perintah Allah untuk memusnahkan semua yang ada di dalam orang-orang Amalek. Musnahkan. Raja Saul berkata, sayang, itu ada lembu-lembu tambun, ada kambing, ada domba, gemuk-gemuk, bagus-bagus. Kita memang sengaja sisakan, kita akan memberikan itu sebagai persembahan kepada Tuhan. Nggak mau korban. Dengan gratis, rakyat yang dipimpin oleh Raja Saul menyisihkan korban-korban
siapa yang ada di dalam kurungan? Itu raja orang Amalek. Kami akan bikin upacara untuk membakarnya. Samuel begitu marah, kisahnya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, 14. Samuel begitu marah. Kamu sudah melakukan perkara yang bodoh. Dan sementara kamu tidak melakukan firman Tuhan, kamu juga akan ditolak oleh Tuhan. Jangan anggap sepele, saudara. Mungkin saudara berkata, cuma begitu kok nggak apa-apa kan. Allah tidak pernah kompromi. Untuk berkata dosa tetap dosa, itu menjadi kenyataan. Allah tidak memandang enteng. Ada sedikit dosa sekalipun, ada sedikit kesalahan, ada sedikit ganjalan, itu tetap akan disebut ganjalan. Sebab itu jangan biarkan ada perkara yang kecil sekalipun yang akan menjadi penghambat berkat di waktu yang akan datang. Setelah peristiwa Ahab dirajam selesai, maka berfirmanlah Tuhan, ayat 1 pasal 8, jangan takut dan jangan tawaran, bahwa seluruh tentara siap maju. Sekarang aku serahkan Ai, rakyatnya, kotanya, negerinya. Ingat, musnahkan semua. Untuk melakukan kalimat perintah Allah, ketika salah, Allah ulang kembali. Ketika salah, tidak tepat melakukannya, maka Allah akan ulang kembali. Hingga seringkali kita melihat ada perjalanan anak-anak Tuhan, perjalanan kura-kura. Bukan lambatnya saja, tetapi ada saatnya kura-kura itu berjalan. Pernah lihat kura-kura? Ada kalanya kura-kura itu berjalan mundur. Ada kalanya kura-kura itu berjalan mundur. Bagaimana nggak mundur, saudara? Ketika kita tidak menjadi pelaku firman dan Allah mengulang pelajaran dalam hidup kita. Yang lain udah maju, kita masih mundur. Mulai lagi dari nol. Perhatikan setiap kata firman Allah, supaya jangan kita menghadapi kekalahan yang kita anggap perkara kecil. Tidak. Allah tidak pernah menganggap satu perkara kecil, saudara. Dan lakukan setiap kata seperti kata firman Tuhan. Sedikit saja kurang, berarti mengulang lagi. Saudara tahu kenapa perjalanan kita nggak maju-maju? Betapa langkah iman kita nggak maju-maju. Kenapa? Berulang kali kita ulang. Ketika kita ulang itu dari nol lagi. Melakukan lagi kesalahan, balik lagi ke nol. Gak maju-maju, saudara. Bertahun-tahun jadi anak Tuhan, ya begitu aja. Maju, mundurnya panjang. Majunya selangkah, mundurnya 3 langkah. Gak pernah maju. Karena begitu, kita tidak menganggap satu perkara dengan serius, merupakan sesuatu yang kita jaga. Jangan sampai ini timbul di hatimu menjadi perkara-perkara yang menyebabkan bukannya maju tapi mundur. Allah perhatikan sampai perkara kecil. Cuma
kecil kok Tuhan, 5.000 orang cukuplah untuk pergi perang, gak usah semua orang Israel. Begitu mudahnya, begitu sederhananya kita menganggap bahwa oh ini sih apa-apa, boleh. Ai merupakan pelajaran penting sebab Yosua gagal membawa orang Israel menang terhadap Ai. Tapi ketika Yosua memperbaiki, Yosua menemukan Ahan, Yosua menghabisi sekeluarga, Allah mulai dari nol lagi untuk menolong orang Israel. Balik lagi, nol lagi. Itu sebabnya mari saudara, jangan kita bolak-balik, mundur lagi. Tapi langkah maju harus kita ambil. Ke depan, bukan ke depan, itu mundur. Ke depan. Dan kita minta Tuhan tolong saya. Hingga tidak perlu Allah mengulang dari nol. Lakukan saudara. Yosua harus memperbaiki semua. Lalu mulai dari nol. Allah memberkati Yosua lagi. Perkara kedua yang kita lihat, kalimat yang dikatakan oleh Allah kepada Yosua, acungkan lebihmu. Bukan lempar lebih, tapi acungkan saja lebihmu ke arah Ai. Lalu Tuhan, udah itu aja beritanya itu. Yosua tidak bisa berpikir, Tuhan tadi salah kali ya ngomongnya, lempar kali ya, masa cuma acungkan. Menang dari mana kalau cuma acungkan? Tapi Yosua mulai berkata dalam hatinya, ingat Musa, ingat. Segera Yosua berkata, ampuni Tuhan. Ampuni Tuhan. Dia tidak mau mengulang kesalahan Musa, tapi dia mau lakukan apa kata berita Allah. Acungkan. Jangan acungkan lalu kita lempar. Kalau suruh acungkan. Kita minta Tuhan tolong saya agar saya bisa melakukan tiap kata firman Tuhan. Bukan tiap kalimat, tapi tiap kata. Supaya jangan melakukan kesalahan. Dan hasilnya luar biasa. Pasal 8 ayat yang ke-21. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat orang yang bersembunyi itu telah merebut kota, bahwa asap kota itu naik membumbung dan menewaskan orang Ai. Sementara itu keluarlah orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang Ai, hingga terjepit di tengah orang Israel. Dari sini, dari situ orang Ai ditewaskan, hingga seorang pun tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tapi Raja Ai ditangkap, mereka hidup diserahkan kepada Yosua. Segera sesudah itu seluruh Ai dibunuh di padang terbuka. Maka seluruh Israel kembali ke Ai, memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas hari itu 12.000 orang. Yosua tidak menarik tangannya dan mengacungkan lembing itu sampai seluruh penduduk Ai ditebas. Yosua cuma begini aja, tidak melemparkan, cuma begini. Sepanjang perang Yosua cuma begini untuk membuktikan betapa Yosua menghormati Allah. Mengapa saudara? Kalau Yosua lemparkan lebih,
Yosua mencuri kemuliaan Allah. Karena Yosua akan melakukan itu karena aku yang lemparkan. Seorang pemimpin yang berteriak maju. Kata maju itu membuat seluruh tentara di belakangnya bergerak. Ada komando dari Yosua. Mereka menang karena komando Yosua. Yosua cuma acungkan. Dan luar biasa ayat yang ke-26, Yosua mengacungkan lembing itu sampai seluruh perang selesai. Mungkin 5, 8, 10 jam begini terus, saudara. Waduh, luar biasa. Nggak lempar loh. Hingga tidak ada satu kemenangan Israel yang mempergunakan nama Yosua. Sehingga seluruh kemenangan Israel itu adalah kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan. Musa tidak menghormati aku, kata Tuhan. Karena ketika Musa pukul batu itu, air keluar. Air keluar. Tapi Musa sudah mencuri kemuliaan Allah. Hingga Allah berkata, engkau tidak menghormati aku. Oh, cerita orang, Musa pukul loh tadi batu itu. Lalu batu itu keluarkan air. Nah, kamu kemuliaan Allah dicuri oleh Musa. Dan Allah berkata, engkau tidak menghormati aku. Kalau Yosua lempar lagi lembingnya, dia mengulang kesalahan Musa. Allah memuji Yosua. Allah memuji Yosua. Apakah dia melakukan seperti yang Musa lakukan? Atau dia tunduk? Jangan mendahului kalimat Allah. Lakukan saja tiap kata dari perintah Allah. Jangan sok pintar. Aduh, kita ini suka, Tuhan suruh begini, kita udah lakukan begini. Enggak, nanti kan pasti loh. Pokoknya disuruh A, lakukan A. Kalau disuruh A dan B, lakukan A dan B. Amin. Kata firman Allah diperhatikan. Tiap kata harus apa? Udah, lakukan aja. Jangan kita sok pintar nambahin kalimat Allah. Musa berkatalah kepada batu itu. Tapi Musa pukul batu itu. Orang-orang Israel dalam kepemimpinan Yosua, perintah yang diberikan Allah diperhatikan. Sepanjang perang, Yosua cuma acungkan lembing ke arah air. Cuma mengacungkan lembing. Lempar sekalian lebih enak daripada acungkan. Tapi Yosua taat. Dan dia acungkan sampai perang selesai. Tidak ada perang 1 jam, tidak ada perang. Tidak ada perang 2 jam. Tapi tangan Yosua tidak turun karena capek. Tapi dia tetap acungkan ke arah air. Kalau Musa dulu ada Harun dan Hur, tapi Yosua sendiri, kita nggak melihat ada yang mendampingi Yosua. Tapi ketaatan Yosua membawa Yosua kepada jenjang kepemimpinan yang berhasil. Karena dia taat akan firman Tuhan. Pelajaran yang sangat penting di pasal 8. Cerita tentang Gibeon yang menipu orang Israel, menyebabkan mereka sampai hari ini Gibeon tetap menjadi bangsa budak. Sampai hari ini Gibeon menjadi orang-orang
Israel dimasukkan dalam kelompok Israel, tetapi bangsa budak dikatakan mereka tetap menjadi pembelah kayu, penimba air, apalagi mereka tetap menjadi budak-budak Israel karena mereka telah menipu bangsa itu. Ayat 23, mereka tetap menjadi hamba, tukang belah kayu, tukang timba air untuk rumah Allah. Dimasukkan dalam kelompok Israel, tapi dimasukkan menjadi bangsa budak. Ini harus menjadi pelajaran lain. Tapi kita lihat bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel dengan kalimat Allah yang tepat dilakukan. Jangan tambahi, jangan kurangi. Maka kita mendapat